Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Sehatkah hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti biasanya saya akan menjelaskan materi tentang bab yang akan saya sampaikan, haji dan umrah. Seperti biasanya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العظيم. Oke, kita melanjutkan materi yang saya bahas hari ini, yaitu pengertian haji dan umrah. Apa sih haji itu? Pengertian haji secara bahasa adalah yaitu menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Secara bahasa, secara istilah bahwasanya haji dan umrah, haji adalah yaitu menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan berbagai rangkaian amalan ibadah yang telah ditentukan oleh syarat dan waktu tertentu pula, dengan niat ikhlas untuk menggapai ridha Allah dan memenuhi panggilannya. Berikutnya, hukum ibadah haji. Hukum ibadah haji adalah apa? Wajib bagi yang mampu. Dan dari segi mampu apa saja? Sehat jasmani, memiliki kesiapan mental, tersedia kendaraan yang dapat membawanya ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tanah air dengan aman, memiliki pengetahuan tentang haji, terus memiliki bekal yang cukup untuknya dan yang ditinggalkan bagi wanita disertai mahram. Ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, termasuk apa? Rukun Islam yang kelima. Macam-macam pelaksanaan haji adalah yang pertama haji ifrad, yaitu apa? Seseorang menyendirikan haji ataupun menyendirikan umrah. Jadi haji dahulu, nanti kemudian umrah. Terus ada haji tamattu, yaitu apa? Mendahulukan umrah kemudian memakai pakaian ihram lagi untuk haji di tahun yang sama. Sebenarnya ini kalau umrah dulu, terus haji yang didahulukan umrah dulu. Terus haji qiran adalah menggabungkan pelaksanaan haji dan umrah dalam satu ihram. Misalnya haji dan umrahnya digabungkan jadi satu, namanya haji qiran. Syarat-syarat haji dan umrah, yang pertama adalah harus beragama Islam. Yang kedua, balik atau sudah dewasa. Ukuran balik seorang laki-laki adalah apa? Kalau sudah bermimpi basah. Sedang kalau ukuran seorang perempuan yaitu kalau sudah apa? Menstruasi, itu dikatakan sudah balik. Terus apalagi syaratnya? Berakal sehat, merdeka, mampu dalam segi apa saja sih, jasmani maupun rohani, serta apa? Ekonomi juga. Nah ini ya, serta keamanannya, ini mampu semuanya. Next, rukun haji dan umrah. Yang pertama adalah ihram. Apa sih ihram itu? Yaitu melaksanakan ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram. Pakaiannya kita bisa lihat di gambar ini, yaitu seperti kain putih. Pakaian ihram adalah pakaian dari kain putih yang tidak berjahit. Kain itu bagi laki-laki diselendangkan dan ataupun disarungkan. Nah, ini tidak boleh berjahit. Adapun kalau bagi wanita, kain berjahit yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini dilarang untuk kalau yang kainnya ihram laki-laki itu berjahit. Next, yang kedua apa? Wukuf di Arafah.
yaitu tinggal di Padang Arafah mulai tanggal tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian tawaf. Tawaf itu apa sih? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran yang dimulai dari Hajar Aswad atau batu hitam dan diakhiri pula tempat yang sama pula. Kemudian selanjutnya berbagai pelaksanaan tawaf. Yang pertama tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan oleh orang yang baru sampai di Masjidil Haram sebagai tanda penghormatan terhadap Baitullah, termasuk sunnahnya haji, ya istilahnya ya menghormati rumahnya Allah. Kita dianjurkan tawaf dahulu. Seperti kalau kita sholat memasuki masjid, adalah tahiyatul masjid, sholat penghormatan kepada masjid rumahnya Allah. Nah, terus ada tawaf ifadah, yaitu tawaf yang termasuk di dalam rukun haji. Kemudian tawaf sunnah, yaitu apa? Tawaf yang dilakukan pada setiap kesempatan, yaitu kita tawaf. Terus tawaf wada, yaitu apa? Tawaf perpisahan yang dilaksanakan saat jamaah haji akan meninggalkan kota Mekah. Tawaf ini termasuk dalam wajibnya haji. Karena apa? Kalau rangkaian ibadah haji kita selesai semua sampai tahallul, kita apa? Wajib melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan dari ke Baitullah, akan meninggalkan kota Mekah. Kemudian sa'i, ya sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ini dihitung 1 kali. Lari-lari kecil antara 2 pilar, di luar batas tersebut cukup berjalan biasa saja. Kita bisa lihat gambarnya ini. Ya, ada yang berjalan, ada yang berlari-lari kecil. Kemudian tahallul, yaitu mencukur rambut. Kita bisa lihat gambarnya ini, atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Kalau biasanya kalau jamaah laki-laki itu apa? Digundul pelontos ini. Ya, seseorang yang telah melakukan tahallul berarti ia telah lepas dari hal-hal yang diharamkan dalam haji. Setelah melakukan tahallul, diperbolehkan mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa. Kemudian tertib, yaitu melaksanakan semua amalan haji secara berurutan. Tak boleh didahulukan tahallul dulu, sa'i dulu, itu tidak boleh. Istilahnya harus tertib urutan dari yang pertama mulai ihram, mikat, itu harus tertib. Kemudian kalau ada perbedaan, apa sih perbedaan antara rukun haji dan rukun umrah itu? Rukunnya itu sama, cuma satu yang membedakan apa? Pada umrah tidak ada wukuf di Padang Arafah, ini yang membedakannya. Nah, kalau dalam rukun haji itu apa? Ada di Padang Arafah. Kalau sedang dalam umrah itu tidak di Padang Arafah. Ini perbedaannya. Rukun-rukunnya sama seperti rukunnya umrah itu sama seperti rukunnya haji, cuma tidak ada wukuf di Arafahnya saja perbedaannya. Next, kemudian wajib haji dan umrah. Rangkaian amalan haji yang wajib dikerjakan. Apabila salah satu amalan dalam wajib haji ini tidak dikerjakan, maka tidak membatalkan haji, cuma namun harus apa? Diganti dengan membayar dam atau denda. Wajib haji yang pertama apa? Berikhram dari miqat, yaitu berniat haji dari batas waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk dimulainya ibadah haji. Macam-macam miqat, yaitu yang pertama miqat zamani dan miqat makani atau tempat. Miqat zamani yaitu ketentuan batas waktu mulai ikhram, yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Sedang makani atau tempatnya dimulai ikhram bagi yang akan mengerjakan haji atau umrah. Jadi ini zaman itu apa? Waktunya. Sedang makani adalah tempatnya dimulainya ikhram. Next. Terus apa? Bermalam di Musdalifah, yaitu bermalam setelah melakukan wukuf di Arafah. Waktunya setelah terbenam matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai lewat tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian bermalam di Mina, bermalam pada hari-hari tasyrik, yaitu pada malam tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian melempar jumrah, yaitu apa?
melempar jumlah ula, wusta dan jumlah aqabah pada hari-hari tasyrik dan hari afdal tanggal 10 Dzulhijjah di Mina dengan menggunakan apa? Batu kerikil yang dilakukan sebanyak 7 kali. Kemudian tawaf wada, ini tawaf dengan berjalan biasa mengelilingi Ka'bah. Tawaf ini merupakan kewajiban terakhir yang dilakukan oleh jamaah haji dari luar kota Mekah ketika hendak meninggalkan apa? Kota Mekah. Tawaf perpisahan. Wajib umrah. Wajib umrah adalah yang pertama berikhram dari miqat ini, yaitu miqat zamani. Umrah adalah sepanjang tahun. Artinya tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umrah. Gak harus seperti haji harus ditentukan, tapi kalau umrah itu tidak ditentukan melaksanakannya kapanpun. Kalau kita punya kemampuan, kita punya harta, mampu, kita berangkat umrah ya kapanpun kita bisa berangkat. Dengan kata lain, dapat dilaksanakan kapan saja selama telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun mikot makani umrah itu tempatnya sama dengan mikot makani haji, sama tempatnya. Terus menjauhkan diri dari hal yang diharamkan pada waktu tertentu untuk melaksanakan umrah. Kemudian sunnah haji dan umrah yang pertama rangkaian, yaitu apa? Sunnahnya itu rangkaian amalan dilanjutkan selama melaksanakan ibadah haji dan umrah. Apa saja sih sunnah-sunnahnya? Yaitu mandi untuk berikhram, membaca talbiyah, terus membaca tawaf qudum, itu penempatan pada Baitullah dilakukan ketika tiba di Mekah. Terus yang selanjutnya membaca sholawat dan doa, terus memasuki apa? Ka'bah dan Hijr Ismail. Ini sunnah-sunnah dalam haji dan umrah. Kemudian bacaan talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini bacaan talbiyahnya. Terus kemudian larangan dalam haji dan umrah yang pertama mengenakan pakaian yang dijahit dan memakai tutup kepala bagi jamaah laki-laki. Kemudian mengenakan tutup wajah dan sarung tangan bagi jamaah wanita ini dilarang. Kemudian mengenakan wangi-wangian, mencukur rambut atau bulu badan, memotong kuku, menikah atau menjadi wali nikah, melakukan hubungan suami istri, membunuh atau memburu binatang, berkata tidak senonoh dan berbuat maksiat ini dilarang dalam haji dan umrah. Kemudian kalau kita melanggar melakukan larangan-larangan tersebut, apa sih jenis-jenis denda atau damnya itu? Melaksanakan haji dan umrah dengan tamattu dan qiran. Yang pertama dendanya apa? Menyembelih seekor kambing yang sah untuk berkurban. Jika tidak sanggup diwajibkan berpuasa selama 10 hari, 3 hari di sana dan selama 7 harinya dilakukan negeri asalnya. Kemudian apabila melakukan hubungan suami istri dalam keadaan ikhram sebelum tahalul pertama, apa dendanya itu? Yaitu kena denda menyembelih seekor unta atau sapi atau 7 ekor kambing jika tidak memberikan sedekah berupa makanan. Jika tidak ya mampu menyembelih ini unta, sapi atau 7 ekor kambing, ya kita memberikan sedekah kepada seseorang makanan seharga jenis binatang tersebut atau puasa 60 hari. Ya ini puasa 60 hari berturut-turut tanpa putus ini kalau melakukan larangannya berhubungan suami istri dalam keadaan ihram sebelum tahalul pertama. Kemudian melanggar larangan seperti apa? Mencukur rambut atau bulu badan dan sebagainya itu apa damnya? Itu menyembelih seekor kambing dan puasa 3 hari, bersedekah sebanyak 3 gadang atau 9,5 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Terus kalau membunuh atau memburu binatang kena denda, yaitu apa? Menyembelih binatang yang sebanding dengan yang dibunuh, bersedekah seharga binatang tersebut. Terhambat meneruskan pelaksanaan haji dan umrah, apa damnya ini? Menyembelih seekor kambing. Itu tadi ya larangannya. Apabila kalau dilarang kena denda. Hikmah haji dan umrah yang pertama apa? Ya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap amalan dan ibadah haji dan umrah mengandung nilai-nilai tertentu. Ada pengalaman spiritualisnya sendiri-sendiri dan ada nilai dalam ibadah haji itu apa? Ada nilai-nilainya yang terkandung.
Terus mendorong seorang untuk senantiasa menjaga kekuatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental maksudnya apa? Ibadah haji juga apa? Memerlukan apa? Mental dan fisik. Nah, yang cukup apa? Kuat dan sehat. Istilahnya apa? Nah, kita juga apa? Bertawaf, berlari-lari kecil, berjalan. Nah, itu merupakan bentuk apa? Butuh kesehatan fisik dan mental dalam ibadah haji dan umroh. Ini akarnya apa, ada hikmahnya kita apa, untuk menjaga kesehatan. Kalau ini niat apa ya, untuk ibadah haji ya dijaga kesehatannya, fisiknya dan mentalnya itu. Terus apa, melatih kesabaran, hikmahnya menumbuhkan semangat berkorban karena ibadah ini apa, membutuhkan pengorbanan baik harta, jiwa, tenaga maupun waktu. Terus dapat mengenal berbagai tempat bersejarah secara langsung, melihat dengan mata kepala kita sendiri bentuk wujudnya Ka'bah itu seperti apa kalau kita di depannya itu. Apakah kita merasakan ya Allah, memujinya, bertasbih subhanallah, atau kita terenyuh menangis karena kita bisa apa ya, menjumpai Ka'bah Baitullah, rumahnya Allah. Ini merupakan pengalaman spiritualis sendiri nanti yang dialami. Semoga kita semuanya ya bisa pergi ke Baitullah dengan izin Allah, karena semua itu atas panggilannya Allah. Next, hikmah haji bagi umat Islam secara keseluruhan ya, sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta untuk saling mengenal sama muslim dari berbagai penjuru dunia, sarana untuk membina persatuan dan kesatuan Islam sebagai parameter kemajuan Islam dan dakwah Islam. Karena apa? Haji itu ya semuanya itu ngumpul dari benua Eropa, benua mana saja, dari ujung barat, ujung timur itu ibadah haji ya tempatnya di Mekah, di Baitullah sana. Nah ini semua dari umat manusia, ada yang ras-rasnya tertentu, itu kumpul jadi satu. Next, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia itu sudah diatur oleh Undang-Undang RI nomor 17 tahun 1999, yang dikelola oleh TPIHI, tim pembimbing ibadah haji Indonesia, TKHI, tim kesehatan haji Indonesia, TPHI yaitu tim membantu haji Indonesia, dan PPIH, panitia penyelenggara ibadah haji pusat. Sehingga kalau kita sudah mampu, kita tinggal daftar. Kapan berangkatnya nanti kan diatur oleh ini TPIHI. Kita tinggal menunggu panggilan. Nah ini sudah ada yang mengulangnya. Next, cukup materi yang saya sampaikan hari ini tentang ibadah haji. Semoga bermanfaat, dan semoga kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat pergi ibadah haji maupun umroh, dapat mengunjungi makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya kita semuanya berdoa kepada Allah, istilahnya harus selalu niat, niat dan niat. Insya Allah kalau sudah Allah menghendaki memanggil kita, pasti kita akan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar kalian. Terima kasih.